Mimi itu maunya tinggalkan kita bertiga. Aurel ungkap Krisdayanti iri dengan teman yang kaya. Tak terima, aibnya diumbar Aurel Hermansyah di depan umum. Krisdayanti lontarkan sumpah serapah. Sudah duga akan seperti ini. Berbicara tentang kisah masa lalu, Anang Hermansyah dan Krisdayanti memang tak ada habisnya. Semua bak diputar ulang kembali ketika Aurel Hermansyah mulai memasuki hidup baru sekarang. Keluarga mereka dulu bak sudah sempurna di mata masyarakat. Namun, semuanya berubah ketika Krisdayanti justru memilih berpisah dengan Anang dan memilih pria lain. Kade bahkan disebut tega meninggalkan mantan suami dan anaknya tinggal terlantar di ruko. Ternyata bukan cuma sekali, usut punya usut. Krisdayanti mengkhianati Anang Hermansyah sampai 4 kali. Fakta tersebut tentu saja sempat mengejutkan banyak orang. Namun, bak berhati malaikat, Anang justru tetap mempertahankan rumah tangganya dulu dengan Kade karena pegang prinsip ini. Drama perceraian Anang Hermansyah dan Krisdayanti dulu memang sangat heboh. Krisdayanti disebut meninggalkan Anang dan kedua anaknya untuk bersama pengusaha tajir, Raul Lemos. Bahkan perselingkuhan Kade sempat dibongkar anaknya sendiri, Aurel. Namun, sebelum terdengar isu orang ketiga tentang Raul Lemos, Krisdayanti ternyata sempat dikabarkan memadu kasih dengan pria lain. Dikutip dari suara.id, pada April 2003, Kade dikabarkan memiliki hubungan istimewa dengan gitaris Tohpati. 2 tahun kemudian, Kade kembali dikabarkan dekat dengan Aris Sigit, cucu Presiden Soeharto. Kemudian, Kade pun sempat dikabarkan dekat dengan Diki Wahyudi. Saat diketahui Krisdayanti berselingkuh, fakta tersebut ternyata dibongkar oleh sang anak, Aurel dan Azriel. Tanpa ragu-ragu pun, Aurel sempat mengungkapkan bahwa Krisdayanti malu dengan Anang karena iri melihat teman-temannya yang kaya. Mimi itu maunya meninggalkan kita bertiga, dan Mimi maunya sama orang itu. Kami lihat kalau jalan berempat dia bilang iri sama teman-temannya yang kaya. Dia menjelek-jelekkan Pipi, aku marah. Coba dia kalau dijelek-jelekkan gimana? Ungkap Aurel dalam wawancara di SCTV tahun 2009 silam. Saat bercerai, Anang diketahui tak banyak berbicara macam-macam. Di dalam program Jazz Alvin pada 2011 silam, yang dikutip dari sosok.id, Anang malah menyebut bahagia pernah menikah dengan Krisdayanti. Saya bisa mempertahankan 13 tahun, adalah hal yang tidak mudah. Saya bilang saya bahagia, ucap Anang. Rupanya Anang memiliki prinsip tersendiri sebagai seorang pria. Dalam rumah tangga tadi saya seorang pemimpin. Bagaimanapun bentuk kepemimpinannya adalah yang siap menghadapi keadaan apapun. Dan dia harus jadi di depan. Gak boleh ada belakang, samping. Kata Anang, harus fix in everything. Karena ini tanggung jawab saya kepada Allah. Ungkap Anang. Sejak dulu, Anang memang tak pernah menyalahkan orang lain karena dia adalah seorang pemimpin dalam keluarga. Apapun yang terjadi di rumah tangga saya akan pertanggungjawabkan itu. Ungkap Anang. Walau perceraian sudah 11 tahun silam, Anang pun selalu mencoba jadi pemimpin yang baik untuk Ashanti tak terkecuali. Di akhir sisa hidupku, aku ribut sama kamu. Kalau aku punya pendirian, tidak ada yang lain, hanya ingin menyelamatkan keluarga ini. Ucap Anang dalam kanal YouTube Daniel Mananta Network, Jumat 26 Juni 2020. Di hadapan semua orang, Aurel menceritakan kembali kesengsaraan hidupnya pasca sang ibu berselingkuh dengan Raul Lemos dan memilih pergi. Aurel mengenang saat ia tinggal di ruko bersama Anang dan Azriel kala itu. Mereka bertiga harus tidur bersama tikus hingga makan mie instan setiap hari. Sontak saja hal itu seolah memberi tamparan keras pada Kade yang sudah rela meninggalkan anak dan suami demi si lelaki kaya.
Hal yang tidak pernah aku lupakan adalah tinggal di ruko radio dalam. Kita bertiga, aku, Ziel, dan Pipi, benar-benar merasakan down sampai kita harus makan mie instan setiap hari. Dari sahur sampai buka puasa, tidak pernah sekalipun Pipi mengeluh, marahin aku. Loli masih terekam memori saat itu. Kata Aurel dalam ungkapannya untuk Anang. Aurel tampak benar-benar menangis sesegukan saat mengucap permohonan doa restu pada Anang. Sempat terdiam membisu di acara pengajian. Krisdayanti seolah memberikan serangan balasan pada sikap Aurel itu. Krisdayanti mengatakan bahwa setiap kalimat yang keluar dari mulut Aurel adalah ungkapan hatinya. Anak ini berekspresi karena lahir dari keluarga yang pisah. Usaha lebih keras perjuangannya. Walaupun dia dapat perhatian lebih dari 4 orang tua, tapi momen rasa kehilangan intim bersama ibunya itu akan memang berkurang. Tutur Krisdayanti. Krisdayanti tak menampik bahwa selama 10 tahun tinggal berpisah dari anak-anaknya, ia selalu memperhatikan Aurel dan Azriel. Ibu 4 anak itu menilai putrinya telah siap mengarungi bahtera rumah tangga dengan pria pilihannya. Walaupun secara teks enggak intens, seperti yang kita semua rasakan bahwa kadang ada kita diam bukan tidak perhatian, tapi kita diam kadang untuk melihat anak ini bisa memanage masalahnya sendiri. Terang Krisdayanti. Saya pikir dia udah siap dan tanggung jawab untuk masuk ke jenjang yang lebih besar, yaitu rumah tangga. Ya, udah kita lepaslah dia, mudah-mudahan suaminya bisa sebaik-baiknya. Jelasnya. Meski tak mendampingi tumbuh kembang Aurel sampai dewasa, Krisdayanti merasa dirinya paham betul tabiat asli anaknya. Bahkan ia berani mengupas tuntas tabiat buruk Aurel yang disebut menurun dari neneknya. Sosoknya dia di mama saya, sio dia macan, bahkan di saat marahnya dia saya kebawa mimpi. Memang anaknya spesifiknya emang keras, ungkap Kade. Kadang pun dia mengakui masih berantem sama ayahnya walaupun hidup satu atap. Memang anaknya keras, sama kayak ibu saya. Jadi seperti kaca mereka berdua. Jelas Kade. Tak hanya itu, Krisdayanti juga seolah melakukan aksi balas dendam karena Aurel sempat membongkar aib masa lalunya di depan banyak orang. Seolah mengucap sumpah, Krisdayanti menyebut kelak Aurel akan merasakan perjuangan dan sakitnya menjadi ibu. Memang harus tertaut mengambil hatinya dan tidak gengsi dan malu mengakui kesalahan walaupun kita orang tuanya punya salah. Saya berharap dia tidak saja dituntun, nanti dia ngerasain gimana. Soalnya dari 4 anak saya, dia yang paling aku rasain sampai bukaan 9 dan ngelahirin. Kata Kade. Mudah-mudahan dia juga merasakan sakit perjuangan dan nanti dia bisa refleksi. Oh begini toh, oh mimiku begini toh. Kalau takdir kita berpisah itu kan udah rencana Tuhan. Pungkasnya. Sebelumnya, Aurel memang sempat menuai sorotan karena menyindir kehidupannya pasca Kade main serong dengan Raul Lemos. Tidak pernah aku lupakan di ruko radio dalam. Demikian katanya. Bagaimana menurut pendapat Anda?